Kami dari kelompok 2 akan menjabarkan integrasi nasional. Nama saya Febriana Agung Tias. Nama saya Cica Chandra Irawan. Nama saya Hanirah Rosa Fitri. Nama saya Restu Darbajaya. Nama saya Jana Jukita. Nama saya Ulia Miranda. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan dalam masyarakat dan menjadikan satu keutuhan yang tidak terpisahkan, menyatukan berbagai kelompok kecil dan menyatukan sebagai satu kesatuan bangsa. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Ancaman bagi integrasi nasional datang dari dalam maupun luar Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Berikut ancaman terhadap integrasi nasional di berbagai bidang. Ancaman di bidang ideologi. Salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia adalah liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekan aspek kebebasan individu. Liberalisme menjadi salah satu akibat era globalisasi. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Sehingga pengaruh bangsa Indonesia menerapkan paham liberalisme. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman dari luar negeri dilakukan melalui tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, dan blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang dilakukan pihak tertentu untuk menekan suatu negara. Ancaman dari dalam negeri dapat berupa menggunakan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk membungkam pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Penyelesaian masalah sosial ekonomi tersebut demi tercapainya tujuan demokrasi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Dari tantangan-tantangan integrasi nasional, dewasa ini dapat diidentifikasi, yaitu antara lain: 1. Ketidakadilan penegakan hukum. 3. Eksploitasi. 4. Aspirasi masyarakat yang tidak tersalur. 5. Kesenjangan sosial. 6. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 7. Diskriminasi. 8. Kemiskinan. 9. Keterasingan. Korupsi dapat dinilai menjadi masalah dominan yang mempengaruhi timbulnya masalah-masalah yang lain. Dengan kata lain, bahwa korupsi menjadi akar masalah bagi timbulnya masalah-masalah lain yang menjadi tantangan integrasi nasional. Program-program pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 1957, pemberatan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ada, hingga politik hukum yang memberikan kewarganegaraan luar biasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2002. Sampai saat ini belum menunjukkan keberhasilan yang memadai, bahkan menunjukkan perluasan modus operandi tindakan pidana korupsi yang meningkat baik pada lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Semakin berkembang yang di pemerintahan daerah seiring dengan otonomi daerah dan juga banyak terjadi di kalangan penegak hukum. Kepercayaan masyarakat juga makin melemah terhadap harapan keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan semata dalam ruang lingkup penegakan hukum, melainkan juga meliputi pembangunan budaya dan integrasi bangsa. Berlangsungnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas KKN. Ancaman dan tantangan integrasi nasional. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman integrasi nasional. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dalam sistem pertahanan dan keamanan
rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dari Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.